Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Masih bersama saya, Bu Erlin. Kalau kemarin kita belajar energi matahari, nah kira-kira ada lagi energi selain matahari? Apalagi ya? Ayo kita cari tahu. Tapi sebelumnya kita bernyanyi terlebih dahulu. Judulnya Menanam Jagung, karya dari Ibu Sud. Ada yang sudah tahu lagunya? Ayo kita menyanyi bersama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Nah, bagus sekali. Sekarang kita lihat. Ada notasi-notasi angka di lagu ini. Ada angka 5, angka 1, angka 3. Nah, ini adalah notasi angka. Kita bisa membacanya sesuai dengan urutan nada. Nah, tahukah kamu tinggi rendah nada? Nih, coba kalian perhatikan. Di sini ada angka-angka yang mewakili tangga nada. Ada angka 1 sampai dengan angka 7 yang di sini ada diulang 2 kali ya. Kemudian ada tanda titik di bawah, ada juga tanda titik di atas. Nah, untuk tanda titik yang di bawah, ini nadanya lebih rendah dari yang nada yang tidak menggunakan tanda titik. Begitu pula untuk nada yang ada di sini, di nada yang tidak ada tanda titiknya, itu lebih rendah dari nada yang ada tanda titik di atas. Contohnya, kita baca yang nada sedang. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, sampai di sini ini adalah 1 oktav. Kemudian semakin ke kanan lagi itu semakin tinggi. Do, re, mi, dan seterusnya. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Nah, kita nanti akan kembali ke teks lagu Menanam Jagung. Kemudian akan kita tandai mana yang nada tinggi dan mana yang nada rendah. Kemudian di teks lagu juga ada tanda birama, di mana untuk lagu Menanam Jagung itu tanda biramanya adalah 4/4. Tanda ini menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan itu nilainya 1/4. Untuk tanda garis di atas ini menunjukkan bahwa kedua nada itu ada dalam satu ketukan. Masing-masing 1/8 nilainya. Mari kita lihat. Dari nada sol sampai dengan do di sini ada 4 nada. Sol, do, mi, do. Ini tandanya 1 birama. Tanda birama ada di sini. Dari atas ke bawah. 4/4 berarti dalam 1 birama ada 4 ketukan. Kemudian di sini tidak hanya 4 nada. Sol, sol, la, si, do. Sol, sol. Ini kita membacanya 2 nada ini ada dalam 1 ketukan.
sol, sol. Seperti itu. Jadi kalau kita baca sampai 4 birama, sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do. Nah, kalau kita perhatikan, ada nada yang tinggi, ada juga nada yang rendah. Untuk nada tinggi yang mana? Ya, di sini ada sol sedang. Ini nada yang paling tinggi dari satu baris nada ini. Kemudian nada yang paling rendah? Ada sol rendah, sol yang ada tanda titik di bawah. Ini juga. Ya. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi. Nada tinggi, kemudian yang lingkaran biru ini nada rendah. Nah, kira-kira seperti itu ya Nana untuk notasi lagu. Kita akan pelajari nanti di lagu yang lain. Jagung adalah tanaman yang memerlukan energi untuk tumbuh. Tidak hanya energi matahari, jagung juga membutuhkan air dan pupuk. Selain tanaman, manusia dan hewan juga memerlukan air. Ayo kita baca tentang energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Air sangat penting bagi kita. Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang minum, ada juga seorang anak laki-laki yang sedang mandi. Nah, yang pertama, mengapa anak tersebut minum? Ya, karena anak tersebut haus. Kedua, mengapa anak tersebut mandi? Supaya badannya bersih. Tiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Ya, mandi dan minum adalah kebutuhan. 4. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Tentu saja mereka tidak bisa minum dan mandi. 5. Apakah kita semua membutuhkan air bersih? Ya, tentu saja kita semua membutuhkan air bersih. 6. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, tentu saja semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih. 7. Apa yang dimaksud dengan hak? Ya, hak adalah sesuatu yang kita terima. 8. Carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, kemudian hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih. Ada lagi? Hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk diperlakukan sama, dan lain sebagainya. Nah, sekarang perhatikan lagi kedua gambar yang ada di layar ini. Gambar A adalah gambar masyarakat yang sedang membersihkan sungai. Gambar B, gambar seorang anak yang menutup keran ketika baknya telah penuh. Ayo kita lihat pernyataan di bawah nih. 1. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar A? Ya, gambar A, gambar membersihkan sungai. Tentu saja dampaknya sungai menjadi bersih. 2. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar A?
Ya, sungai akan kotor. 3. Apa saja dampak dari kegiatan pada gambar B? Air akan bisa dihemat atau biaya untuk langganan air menjadi tidak besar. 4. Apa saja yang akan terjadi jika kita tidak melakukan seperti gambar B? Ya, tentu saja air akan boros, akan cepat habis. 5. Apakah kita harus melakukan seperti gambar A dan B? Tentu saja kita harus melakukan hal tersebut. 6. Apa yang dimaksud dengan kewajiban? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Air merupakan salah satu energi yang paling penting bagi manusia. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Kita wajib menghemat penggunaannya. Jadi, apa perbedaan hak dan kewajiban? Tadi sudah Bu Erlin sampaikan bahwa hak itu adalah sesuatu yang kita terima. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak, untuk kali ini kalian sudah bisa menyimpulkan apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi, ketika di rumah, ketika di sekolah, ketika di lingkungan masyarakat, kalian harus menyeimbangkan hak dan kewajiban kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap ceria dan semangat.